Nah, mari kita doakan semoga teman-teman kalian lekas sehat dan bisa bergabung lagi belajar bersama Mama ya. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Hari ini doa dipimpin oleh siapa? Oke, silakan Mita. Di tempat duduk. Siap, siap. Kepada ibu guru hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Giliran yang memimpin hari ini siapa? Oh iya, Saskia, silahkan pimpin teman-temannya. Disiapkan dulu ya. Siap, gerak. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
speedometer itu tinggal sedikit. Jadi sak strip itu. Bu Evi mau ke pom bensin ya. Nah, pas ke pom bensin itu antrinya panjang banget. Jadi Bu Evi pikir, nanti kalau Bu Evi kesini isi bensin di situ pasti Bu Evi telat ke sekolahnya. Nah, jadi Bu Evi putar balik nyari bensin di tempat eceran itu. Nah, kira-kira bensin ini adalah salah satu. Kita kemarin kan sudah belajar ya, ada yang masih ingat tentang sumber daya alam, ada dua macam. Ya kan? Masih ingat sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui. Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bensin itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat diperbarui. Dia berasal dari makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Makanya sekarang ini mulai langka bensin itu. Siapa yang kemarin pernah ikut ibunya ke warung Jayeng isi bensin? Ada? Ya. Nah, sekarang ini memanjangkan antrian bensinnya, terus kita beli solar juga dibatasi sekarang. Karena apa? Untuk menghemat. Nah, ini salah satu upaya untuk menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah, nah, yang pertama, kalian dapat menguraikan pendapat kalian sendiri tentang isi dari buku cerita dengan baik. Jadi nanti ada cerita, nah kalian berpendapat cerita itu tentang apa sih? Nah, melalui diskusi kalian nanti melakukan diskusi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, upaya keseimbangan ini gimana sih upaya kalian untuk melestarikan alam seperti itu? Sudah siap? Sudah semangat? Kelompok pelajaran yang satu. Kelas 4. Satu, dua, tiga, empat. Kelas 4. Baik, kalau begitu silahkan dikeluarkan buku dan pensilnya. Mari kita belajar terlebih dahulu. Baik anak-anak, Bu Evi punya sesuatu. Ini namanya apa? Ya, ini adalah botol bekas air mineral. Tadi Bu Evi pas mau ke kelas 4 ini ada yang buang ini tidak di tempat sampah. Boleh nggak buang sampah ini tidak di tempat sampah? Kita harus membuang sampah di mana? Iya, di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, botol ini kira-kira bisa dimanfaatkan enggak? Bisa untuk apa ya? Bisa untuk kotak pensil, bisa untuk apa lagi? Bisa dipakai lagi, bisa untuk gelas, terus apa lagi? Mobil, iya bisa ini dipakai untuk mobil-mobilan. Ada yang pernah buat? Pernah, bagus. Itu menghemat uang untuk jajan ya.
kita bikin mobil-mobilan sendiri dari botol bekas. Luar biasa. Ada lagi yang tahu mungkin dapat digunakan untuk apa botol ini? Ini bisa digunakan tempat tisu, bisa untuk bunga, hiasan bunga dibentuk kayak bunga bisa. Nah, masih berhubungan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui tadi ya. Botol ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jadi tidak dapat diuraikan ya. Nah, coba sekarang simak PPT dari Bu Evi. Nah, ini apa tadi? Botol. Ini merupakan sampah dari apa ini? Botolnya terbuat dari plastik. Nah, kita tahu nak, sampah itu adalah PR kita semua. Apalagi sampah dari plastik. Karena apa? Karena sampah plastik ini tidak dapat diuraikan. Tidak dapat diuraikan. Kalaupun diuraikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sampah itu apa sih? Sampah itu merupakan apa? Material sisa dibuat sebagai hasil dari proses produksi dari sektor industri maupun rumah tangga. Nah, oke. Sampah itu merupakan material sisa-sisa kalian. Misalkan kalian jajan di tempatnya Mbak Kanti ya. Nah, kalian pasti menghasilkan sampah, ya toh? Menghasilkan sampah. Nah, itu merupakan sisa-sisa limbah dari rumah tangga, bisa dari pabrik, sektor industri, maksudnya itu bisa. Kemudian dari sampah rumah sakit, obat-obatan, alat suntik, itu kan juga sampah. Nah, ini sampah itu biasanya benda yang nggak diinginkan manusia, identik dengan kotor, ya kan? Terus manusianya jijik, banyak lalat, biasanya sampah. Nah, selalu dihindari sama manusia. Nah, jadi ini nggak diinginkan sama manusia. Setelah dipakai sudah dibuang saja. Padahal bisa dimanfaatkan untuk barang yang lebih berguna dan punya nilai jual. Nah, berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi ada yang sampah berasal dari alam. Contohnya apa tadi yang makan pisang tadi? Nah, makan pisang kulitnya dimakan enggak? Nah, kulit pisang itu merupakan contoh sampah dari alam. Nah, di depan kelas kita itu ada pohon mangga. Pohon mangga menghasilkan apa? Daunnya yang berguguran itu. Nah, itu salah satu contoh sampah yang berasal dari alam. Nah, ada juga sampah yang berasal dari manusia, dari kehidupan kalian di rumahmu. Ayo, rumahnya siapa yang nggak punya sampah setiap hari? Nggak ada ya? Punya sampah semuanya? Punya. Nah, ibumu habis ngupas bawang itu menghasilkan sampah kan? Nah, itu sampah dari manusia. Kemudian sampah dari konsumsi. Kalian habis jajan di tempatnya Mbak Kanti. Nah, sampah jajanmu itu. Nah, kemudian ada sampah dari industri, ada sampah dari pertambangan, dan ada sampah dari radioaktif. Nah, selain berdasarkan sumbernya, sampah juga dibagi berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, apa? Sampah Organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Raisa. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Good job, benar sekali. Contohnya apa? Ada yang berani tunjuk tangan? Iya, Sabrin. Ikan, tulang ikan. Terus ada lagi contohnya?
Iya, wortel. Nah, sisa ibuku masak wortel itu merupakan sampah organik. Ada lagi yang mau menyebutkan contoh sampah organik? Apa? Iya, Cindy lagi. Apa, Cindy? Kulit pisang itu merupakan sampah organik. Karena apa? Berasal dari makhluk hidup. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ada tulang ikan, apel, wortel, jeruk, tulang ayam. Siapa yang suka ayam crispy itu tulangnya itu merupakan sampah organik. Nah, selain sampah organik ada sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Tunjuk tangan. Iya, Saskia. Sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang tunjuk tangan? Iya, Sabrin. Botol. Ada lagi? Iya, Pita. Kaleng. Apa sih? Plastik. Nah, ini adalah contoh-contoh sampah anorganik. Nah, tadi dari sampah tersebut kita punya usaha untuk mengolah sampah agar sampah itu bermanfaat untuk kita. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, kemudian yang keempat replace. Nah, apa sih reduce? Itu adalah usaha kita mengurangi sampah. Kemudian yang kedua reuse, itu menggunakan kembali atau memakai kembali sampah yang sudah didaur ulang. Yang ketiga recycle itu mendaur ulang, dan yang keempat replace, mengganti. Maksudnya mengganti di sini yaitu apabila kita kebanyakan menggunakan plastik, misalkan belanja ke pasar pakai kantong plastik, itu diganti sekarang nggak pakai kantong plastik, misalnya pakai, ada kan tas kain itu, ada toh. Terus bisa juga dengan tas ini paper bag. Paper bag itu tas kertas yang dari kertas itu, sehingga bisa didaur ulang. Nah, ini tadi dari sampah-sampah itu ada ibu yang berusaha mengolah kembali sampah. Sekarang kita lihat coba bacaan di depan ini. Silahkan dibaca yang keras, Mita. Pengrajin sampah hari ini adalah hari pertama masuk sekolah anak-anak kelas 4. Aldo dan teman-temannya sibuk mencari tempat duduk yang akan mereka tempati nanti. Saat itu keadaan telah sangatlah kotor. Banyak debu dan sampah yang berserakan di dalam dan di luar kelas, karena kelas sekolah sudah lama tidak ditempati setelah libur panjang. Baik, terima kasih Mita. Sekarang dilanjutkan Raisa. Coba Raisa, yang kelas. Mereka secara bersama-sama membersihkan kelas. Saat mereka sedang membersihkan kelas, di luar kelas tampaklah seorang perempuan sedang mengambil plastik dan kardus bekas. Mereka semua memperhatikan perempuan itu. Kemudian Aldo pun mendekati dan bertanya, "Bu, mengapa Anda mengambil sampah-sampah itu? Itu kan kotor dan bau." Perempuan tersebut menjawab, "Nak, Ibu mengambil barang-barang bekas ini untuk diolah kembali menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali." Oke, baik, dilanjutkan. Terima kasih Raisa. Dilanjutkan Gesang. Aku pun merasa heran. Memangnya sampah-sampah tersebut bisa digunakan lagi, Bu. Oh, tentu saja, Nak. Dari barang-barang bekas ini Ibu bisa membuat berbagai jenis barang, di antaranya cendera mata dan tempat penyimpanan tisu, yang mana hasil dari kerajinan itu selain bisa dimanfaatkan sendiri, juga bisa dijual. Sekarang aku mengerti bahwa dengan memanfaatkan barang bekas lain bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari artikel ini, dari cerita ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama judulnya apa?
Pengrajin sampah. Pengrajin sampah. Yang kedua tokoh dalam cerita ini siapa saja? Siapa? Ibu dan Wandu. Kemudian cerita ini tentang apa? Ayo, tentang apa? Gimana? Ibu mengambil sampah, ada yang lain? Iya. Pengrajin sampah, ada yang lain? Nah, pengrajin sampah, ibu ini adalah seorang pengrajin sampah. Nah, dari sampah-sampah itu digunakan untuk apa sih? Sama ibu itu? Untuk kerajinan. Terus untuk apa lagi? Tempat tisu yang keras. Untuk apa? Tempat tisu. Terus untuk apa lagi? Cindera mata. Kemudian tempat pensil. Nah, dari sini Anjo jadi ngerti. Oh, ternyata sampah itu selain menghasilkan sesuatu, bisa bernilai guna. Ini bernilai jual dan dapat apa? Menjaga lingkungan dari pencemaran. Karena kita tahu kalau sampah dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Baik anak-anak, sekarang seperti biasa waktunya kita berkelompok dulu untuk menyelesaikan proyek kalian nanti. Oke? Seperti biasa, kelompoknya hitung dari 1 ya. Dibagi 3 karena kalian banyak yang tidak masuk, dibagi 3 kelompok. Ayo. Yuk. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, let's go. Kita berkelompok. Let's go. Angka yang sama kelompok yang sama ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan berkelompok. Anak-anak sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompokku sudah lengkap ya? Sudah. Berapa ini tadi? 2, 2 kelompok? 1, Kelompok? 3. Baik Mas Bisa, di dalam ruangan topinya dilepas ya. Oke, perwakilan tiap kelompok ke depan. Silakan Cindy, silakan Riza, silakan Bisa. Bu Evi akan membagikan LKPD dan materi ajar untuk kalian. Oke, kelompok 1. Ini materi ajarnya kelompok 2 dan kelompok. Oke, silakan didiskusikan ke kelompok kalian. Kembali ke kelompok masing-masing. Nah, oke, Bu Evi jelaskan dulu ya. Nah, di LKPD kalian ya, dilihat LKPD-nya. Nah, nanti kalian sebelum kalian merencanakan proyek kalian, di LKPD itu kalian akan mendiskusikan tentang apa sih isi cerita di dalam teks bacaan tersebut. Kalian dengan berdiskusi kalian bisa menyimpulkan bagaimana menguraikan cerita yang ada di bacaan tersebut. Itu ada bacaan dengan judul Pengrajin Sampah. Nah, itu ada soal-soal yang harus kalian diskusikan. Yuk, diskusikan yuk, gitu kan. Kemudian selanjutnya dibuka halaman selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya. Nah, tadi Bu Evi sudah menayangkan PPT tentang bagaimana caranya mengolah sampah. Tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sama? Reduce, reuse,
silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian kita lihat halaman selanjutnya. Dilihat halaman selanjutnya. Nah, itu ada alat dan bahan yang kalian bawa sesuai kelompok kalian ya, yang kalian sesuai apa yang Bu Evi kirim di grup WA kemarin ya. Kemudian hari ini kita akan membuat botol salah ya Allah. Kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, halaman selanjutnya itu ada cara untuk membuat tempat pensil dari botol bekas. Itu ada caranya, bagaimana caranya membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, sekarang kalian rencanakan proyek kalian ini. Nah, lihat halaman terakhir. Nah, itu ada rencana proyek. Silahkan direncanakan judul proyekmu apa, kamu mau buat apa, seperti itu. Terus tujuannya itu untuk apa, proyek itu dipakai loh. Misalkan botol ini mau dibuat apa, seperti itu ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana kamu membuat memanfaatkan botol bekas itu menjadi barang yang lebih berguna, itu bagaimana caranya, langkah-langkahnya gimana, nanti dituliskan ya, dirancang. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa tentang proyekmu tadi? Dari proyekmu itu simpulkan. Ternyata gimana sih? Bisa? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan berdiskusi dulu bersama kelompoknya. Diskusikan dulu. Kita rancang proyeknya. Setelah merancang proyek, kalian bisa langsung action ya. Baik, ada yang ditanyakan? Iya. Lihat Bu Evi. Nah, mana ini rencana proyekmu seperti apa? Coba. Ada seperti ini. Terus ada gambaran, menggambarnya kayak gimana? Ada nggak? Tadi loh, kamu desain itu mau bikin kayak apa, ada enggak? Misalkan mau bikin kayak apa gitu, sudah ada rancangan? Sudah, oke. Sudah ada rancangan? Coba lihat dulu. Oh, bagus sekali. Nanti dibikin yang bagus ya. Coba lihat rencana proyeknya. Rencana proyeknya judulnya membuat tempat pensil dari botol bekas. Oke, ini alat dan bahannya. Kalau sudah, silakan gambar ini bisa direalisasikan menjadi bentuk aslinya, ya. Oke, silakan. Oh ya, nanti kira-kira bisa dikumpulkan hari ini ya. Kan coba sudah dibawa semua atau bahan-bahan kemarin? Oke, silakan bisa action. Yang didiskusikan
biasanya dibuat. Kalian bisa membuat dengan berbeda sesuai rencana proyek kalian ya. Kemudian menggunakan lem tembak. Tinggal tempel. Mudah kan? Tinggal dirapikan. Nah, sudah jadi, tinggal dirapikan, kemudian membuat alasnya. Nah, itu dibuat pola daun. Ada beberapa pola daun, kemudian ditempelkan menggunakan apa itu namanya, lem tembak. Kita percepat. Nah, kemudian ditempel di atasnya. Kemudian dihias menggunakan tempelan-tempelan untuk dibentuk kayak ada mulutnya, ada matanya, seperti itu. Menarik sekali ya. Sudah jadi, menarik sekali ya. Kita percepat. Oh, ada tempelannya di pipi. Oke, sudah jadi. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh cara membuat kotak pensil dari botol bekas. Sudah siap? Sudah. Silakan berkelompok untuk membuat. Sampai tahap apa ini? Udah bikin ini ya, dicat ya. Ini nanti ini apa ini? Oh, manik-manik, pakai manik-manik juga. Ini tahap apa ini? Oh, pakai cat air ya, Pak. Ini hati-hati. Yang menggunakan lem tembak hati-hati ya, karena itu panas. Bagaimana ini? Sampai tahap apa? Menggunting. Yang satu bikin pola. Oke, ada yang menempel. Ya, bagus. Cindy, hati-hati ya, gunakan ini, panas, jangan bikin. Baik, nanti penilaian dari Bu Evi dinilai kreativitasnya, kemudian kerapiannya, kerjasama dalam kelompoknya bagaimana ya. Bu Evi punya contoh, kemarin Bu Evi bikin iseng-iseng
Ini dari botol bekas juga, botol aqua, tapi menggunakan kertas planet. Bagus ya? Bagus. Oke. Bisa untuk contoh. Oke. Terus ini. Oke. Ya, bagi tugas ya dengan anggota kelompoknya. Bagi tugas sama anggota kelompoknya. Oke, anak-anak sudah sampai tahap apa lagi? Oh, menggunting hiasannya. Sudah. Ini. Ini gini dulu. Ini gambarnya mau gambar apa? Panda. Oh iya. Kalau kelompok ini mau gambar apa? Kelompok satu gambar bunga-bunga ya itu ya. Kalau kelompok tiga apa ini? Lebah. Sudah habis jadi bagus sekali. Tadi itu panda, ini lebah, yang itu bunga-bunga. Kita ada di taman bunga, di kebun binatang ini ceritanya.
Kebun binatang, ada taman bunga, ada hewan-hewannya. Baik, dilipat. Sudah selesai ya ngelemnya? Sudah. Ini temamu tentang apa? Panda, kayak panda ya. Kelinci. Oh, bukan panda, tapi kelinci. Ini temanya kelinci. Kira-kira sudah sesuai belum sama rencana gaya kita? Sudah ya. Oke, bisa. Ada yang kurang nggak ini? Sudah ya. Bagus, bagus. Oke, bagus sekali. Kreatif. Oke, kelompok coba lihat. Sudah selesai juga. Ini temanya apa? Lebah. Oke. Anak-anak kelas 4 ini memang luar biasa ya, kreatif. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Lihat dulu. Ini temanya apa kelompok 1? Temanya apa? Taman bunga. Iya, bagus sekali. Malu-malu. Taman bunga. Oke, bagus sekali ya. Nanti dipresentasikan ya bagaimana kalian membuat ini. Oke. Baik, sudah siap untuk presentasi semua? Oke, sebelum kita presentasi seperti biasa, SDG dulu ya. Sudah siap semua toh? Kita SDG dulu biar tak bosan. Coba sekarang berdiri semuanya. Nah, oke, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Oke, ayo. Sudah siap? Oke, silakan berdiri. Kita SDG dulu. Masih ingat ya SDG yang gue berikan? Di sini lagu di sini senang, di sana senang. Tahu? Tapi liriknya diganti. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu ya. Nanti lala-lalanya diganti apa? Oke, kita siap? Konsentrasi. Mas Destak sini, sebelah sini Mas. Sebelah sini Mas. Nah, oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tanganku lambai-lambai, tidur digoyang-goyang, kaki dihentak.
presentasi dimulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 menampilkan hasil karyanya. Baik. Kelompok 1 menampilkan hasil karyanya. Ini agak sini. Yang keras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Ini adalah Hasil proyek kami. coba dilihatkan ke teman-temannya. Ini adalah hasil proyek kelompok 1. Nah, judulnya apa? Membuat kotak pensil dari botol bekas. Ya, terus Memanfaatkan botol bekas menjadi barang yang bermanfaat. itu apa? Tujuan. Tujuan. Terus Malah kami menyiapkan alat yang bahan yaitu kamu yang pegang. Nah, oke. Gimana langkah-langkahnya? Sedot atau bekas, menggunting botol bekas sesuai pola guntingan bekas, menggeser hasil sertifikat. Simpulan, manfaatkan barang bekas menjadi sebuah hasil karya atau prakarya, yaitu berupa kotak pensil yang berbentuk kebun bunga. Oke, baik. Kan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana hasil dari kelompok 1 ini? Bagaimana teman-teman? Adakah saran untuk kelompok 1? Bagaimana pewarnaannya? Sudah bagus ya. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Belum ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi penampilan dari kelompok 1 sudah presentasi, hasilnya luar biasa sekali ya. Tempat pensilnya bagus ya tadi ya. Oke, sekarang dilanjutkan oleh penampilan kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silahkan ke depan menampilkan hasil karyanya. Oke, kita berikan semangat dulu untuk kelompok 2. Oke, agak ke sini biar terlihat. Teman-temanmu agak ke atas kan, biar teman-teman bisa melihat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah hasil proyek kami. Ini teman-teman, ini hasil proyek dari kelompok 2. Bisa dilihat ya. Terus lanjut. Rencana proyek judulnya adalah tempat pensil kelinci kesayangan. Tujuan manfaat botol bekas menjadi barang yang bermanfaat. Terus lanjut. Nah, Langkah-langkah menggunakan alat dan bahan yaitu 1 botol bekas, 2 cutter atau gunting, 3 lem, 4 kardus bekas, 5 cat warna, 6 kertas origami, 7 kuas, 8 palet, 9 stipo, 10
botol bekas dengan cat air atau cat warna dan menghias botol bekas dengan kertas origami. Terus yang ini? Tiga, pola yang kami buat adalah bentuk kelinci. Kotak pensil siap digunakan. Oke. Kesimpulan, memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah hasil karya atau prakarya, yaitu berupa kotak pensil berbentuk kelinci. Baik. Bagaimana teman-teman? Kelompok 2 membuat kotak pensil dengan bentuk kelinci. Lucu sekali ya. Ada pendapat dari kelompok lain mungkin mengomentari bagaimana hasil kerja kelompok 3 ini? Masa tidak ada komentar. Gimana? Hasil kerja kelompok 4 ini gimana? Bagus. Bagus sekali ya. Kreatif enggak ini? Kreatif ya. Untuk warnanya bagaimana? Bagus. Ini bentuknya seperti kelinci kah? Iya. Gimana? Sudah ya? Sudah mirip kelinci ya ini? Mirip kucing? Iya, nanti katanya Andre mirip kucing. Nanti coba kita bentuk lagi biar lebih mirip dengan kelinci ya. Oke, ada pendapat lain mungkin ini bentuknya mirip kelinci apa kucing atau hewan lain? Tidak. Tidak. Oke, baik. Dari kelompok 2 ada yang mau ditambahkan? Tidak. Baik, silakan boleh diakhiri. Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, tadi sudah kelompok 2 presentasi. Nah, hasilnya luar biasa sekali, bagus sekali ya. Kelompok 1, kelompok 2 kreatif sekali sudah. Sekarang giliran presentasi kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Baik, silahkan ke depan bersama-sama. Oke, silahkan ditampilkan hasil kreasi kalian kepada teman-teman. Oke, baik. Nah, agak ke sini. Nah. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
tadinya sampah dari botol plastik menjadi kotak pensil yang cantik. Nah, bagaimana teman-teman? Ini hasil karya dari kelompok 3 ini. Apakah menarik? Nah, ada yang mempunyai komentar untuk hasil karya kelompok 3 ini? Sudah bagus ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke. Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Baik, luar biasa sekali hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dipresentasikan. Hasilnya luar biasa sekali. Ini nanti disimpan di galeri ya. Nah, anak-anak, hari ini mari kita simpulkan bersama-sama kita sudah belajar apa saja hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar apa? Tentang apa? Tentang sampah. Sampah itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berapa? Apa saja? Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, bagaimana upaya kita untuk pengolahan sampah dengan cara bagaimana? Tadi ada berapa cara? Ada 4. Apa saja? Reduce, reuse, replace. Oke, itu adalah cara untuk upaya kita mengolah sampah. Tadi replace itu yang bagaimana? Kita apa? Mengganti. Ya kan, kita mengganti yang biasanya kita pakai plastik, misalkan kita belanja pakai plastik diganti dengan paper bag, dengan tas kertas seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, sekarang Bu Evi punya mini kuis untuk kalian. Nah, sudah siap ya? Ini Bu Evi punya mini kuis. Dikerjakan mini kuisnya. Nah, kalau kenapa pelan-pelan, hati-hati. Bu Evi punya mini kuis, jangan lupa dikasih nama ya. Waktunya 5 menit. Nah, waktunya 5 menit. Dikasih nama. Oke, ini untuk teman-teman kalian yang tidak masuk. Oke, dari sekarang silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya. Mengerjakan dengan teliti, dibaca dengan seksama. Dibaca dengan seksama. Bagus sekali. Banyak. Oke, soalnya 5 menit ya.
namanya ya. Nah, dicek namanya. Ada yang ditulis namanya. Baik, sudah selesai? Sudah selesai ya? Yang sudah selesai perwakilan kelompok, tolong mengumpulkan ke Bu Esti. Oke, jangan lupa namanya loh ya. Jangan lupa dicek dulu namanya. Nah, namanya jangan lupa. Sudah lengkap ya ini. Untuk LKPD-nya dikumpulkan, untuk materinya disimpan. LKPD-nya dikumpulkan, materinya disimpan. LKPD-nya dikumpulkan, materinya disimpan. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Bikin ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang bikin kalian senang? Membuat kotak pensil. Nah, membuat kotak pensil ini membuat kalian senang ya. Kalian bisa menuangkan ide kreatif untuk menghasilkan karya. Senang hari ini? Selain itu kita tadi ngapain? Ayo, ngapain tadi? Ayo, selain bikin kotak pensil, tadi kita juga melakukan pembelajaran dengan cara apa? Diskusi. Terus Bu Evi tadi menayangkan apa? Menayangkan PPT. Nah, apakah kalian senang dengan melihat video yang ada di layar itu? Baik anak-anak. Nah, selain lagu nasional, kita juga mempunyai banyak budaya. Nah, ya kan Indonesia itu kaya, punya banyak budaya, punya banyak lagu daerah, tari daerah, kebudayaan daerah. Nah, karena itu hari ini kita juga akan menyanyikan lagu daerah. Nah, siapa yang memimpin hari ini? Coba tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Sabrin lagi. Oke, Mbak Sabrin, hari ini Bu Evi punya lagu daerah. Oh ini cublek-cublek suang. Ada yang pernah mendengar cublek-cublek suang? Oke, kita nyanyikan bersama ya. Baik, silakan Mbak Sabrin pimpin teman-temanmu untuk menyanyi lagu daerah. Jadi ya. Berdiri, gerak. Oke, ayo. Mari teman-teman kita menyanyikan cublek-cublek suwung bersama-sama. 1, 2, 3. Cublek-cublek suwung, suwung ngiting gelenteng, mambu bertundel-fundel, kagem oleh-oleh sapa mundele ake sir, sir ponggele kosong sir, sir ponggele kosong.
kembali ke tempat. Baik anak-anak, itu tadi adalah lagu daerah, salah satu lagu daerah. Nah, ini tadi kita kan sudah belajar tentang pengolahan sampah ya. Nah, ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian pasti banyak menemui sampah. Nah, sampah itu bisa diolah, kalian manfaatkan, bisa menjadi kotak pensil seperti ini. Ini bisa digunakan untuk naruh pensil. Terus nanti ada sampah-sampah plastik itu bisa juga digunakan untuk figura menaruh foto kalian seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siapa? Oh iya, Cindy. Oke, silahkan Cindy. Berdoa mulai. Selalu menjaga kesehatan. Sekarang musim penghujan, banyak nyamuk. Nah, jadi kalian harus menjaga kesehatan, banyak flu, banyak nyamuk musim penghujan itu. Oke, terima kasih. Salam wifi untuk orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi